Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Amin Wijaya dengan NIM 222111269. Saya membuat video singkat ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Juli Janto. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman mata kuliah Sosiologi Hukum yang telah kami pelajari pada saat bertatap muka di kelas. Nah, sosiologi hukum adalah studi tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Ini mencakup analisis bagaimana hukum ini dibentuk, diterapkan, dan dipengaruhi oleh kondisi sosial. Sosiologi hukum ini membantu memahami dinamika hukum dalam konteks sosial dan bagaimana hukum ini berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Hukum ini tidak dapat dipisahkan dari kenyataan masyarakat. Hukum ini harus mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat agar dapat berfungsi secara efektif. Nah, yuridis empiris dan yuridis normatif ini berfokus pada norma dan aturan hukum yang berlaku. Keduanya ini penting dalam studi hukum untuk memahami bagaimana hukum ini berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana norma-norma hukum ini diterapkan dalam prakteknya. Nah, selanjutnya yaitu ada mazhab pemikiran hukum positivisme. Positivisme hukum ini menekankan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang diterapkan oleh otoritas yang sah, terlepas dari nilai sosial atau etika. Pendekatan ini berfokus pada hukum sebagai fakta sosial yang dapat diamati dan dianalisis secara objektif. Selanjutnya, mazhab pemikiran hukum sosiologikal jurisprudence. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum ini berfungsi dalam praktik dan bagaimana norma-norma hukum ini dipengaruhi oleh kondisi sosial. Para pemikir dalam mazhab ini berargumen bahwa hukum itu tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya dan harus dipahami dalam kerangka interaksi sosial. Selanjutnya ada mazhab pemikiran hukum living law dan utilitarisme. Mazhab living law menekankan bahwa hukum itu harus beradaptasi dengan realitas sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, utilitarisme berfokus pada hasil dari tindak hukum, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Nah, kedua mazhab ini menekankan pentingnya konteks sosial dalam penerapan hukum dan bagaimana hukum ini dapat berfungsi untuk mencapai tujuan sosial yang besar. Nah, selanjutnya itu pemikiran hukum David Emil Durkheim dan pemikiran Ibnu Khaldun. Nah, yang pertama yaitu David Emil Durkheim. Beliau ini berpendapat bahwa hukum itu mencerminkan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Ia menekankan pentingnya solidaritas sosial dan bagaimana hukum ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Selanjutnya ada pemikiran Ibnu Khaldun. Ia berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan nilai dan kebutuhan masyarakat serta berfungsi untuk menjaga keadilan dan stabilitas sosial. Selanjutnya ada sociological studies. Sociological studies ini mencakup analisis bagaimana hukum ini dibentuk, diterapkan, dan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Studi ini berfokus pada praktik hukum dalam konteks sosial dan bagaimana hukum ini berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada progressive law. Hukum progresif ini adalah pendekatan yang menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan perubahan positif. Nah, pendekatan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan hukum dan penegakan hukum serta menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum. Selanjutnya ada legal pluralism. Nah, pluralisme hukum ini merujuk pada keberadaan berbagai sistem yang ada dan berlaku dalam seluruh lapisan masyarakat. Ini mencakup hukum formal atau hukum negara,
dan hukum informal atau hukum adat, hukum agama, dan lain-lain yang beroperasi secara bersamaan. Memahami pluralisme hukum penting untuk mengatasi konflik antara berbagai sistem hukum dan mencapai keadilan sosial. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam ini menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam memahami hukum Islam. Ini mencakup analisis bagaimana hukum Islam ini diterapkan dalam praktik, serta bagaimana nilai-nilai sosial mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya sendiri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.